assalamualaikum, welcome back to my channel Aicatur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aku mau share sama kalian sebuah tool yang bisa menaikkan omset kalian menjadi ratusan juta nih teman-teman ya. Nah ini spesial banget buat kalian semuanya, para seller maupun reseller maupun dropshipper teman-teman ya, terutama buat kalian yang buka banyak toko di banyak marketplace. Nah sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku seputar tips bisnis online dan juga seputar rekomendasi maupun review-review yang terbagus, yang terbaru, yang lainnya seputar bisnis online. Oke? Nah teman-teman, cara untuk meningkatkan penjualan kita nih ya di marketplace kita dan juga cara meningkatkan omset kita, salah satunya itu adalah dengan membuka banyak toko di banyak marketplace. Kenapa seperti itu? Karena bakal punya banyak peluang gitu loh. Jadi intinya kayak gini teman-teman, misalkan nih kita jualan baju nih ya, jualan fashion, tapi kita cuma buka toko yang ada di Shopee doang, maka peluang kita cuma ada satu doang kan ya. Lain halnya kalau misalkan kita bukanya banyak toko di banyak marketplace, kita buka 2 toko di Shopee, 2 toko di Tokopedia, buka juga di Lazada, Blibli, Bukalapak dan sebagainya, kita bakal punya banyak peluang. Karena para customer-customer yang belanja di banyak marketplace itu bakal banyak yang mencari kita kayak gitu. Dan juga nih teman-teman ya, misalkan ada customer yang nggak punya Shopee, dia bisa order by Tokopedia. Misalkan dia nggak punya Tokopedia dan punyanya cuma Lazada doang, dia bisa order by Lazada, seperti itu. Intinya kalau misalkan punya banyak toko di berbagai macam marketplace, itu akan membuka peluang buat kita buat lebih laris lagi, seperti itu teman-teman ya. Jadi membuka peluang lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, buka toko di banyak marketplace itu juga nggak segampang yang kita pikirin teman-teman ya, karena ada banyak banget yang harus kita lakukan. Kita harus menyisihkan banyak waktu nih ya, banyak pikiran dan juga banyak tenaga untuk mengelola semuanya itu gitu loh. Jadi misalkan nih ya, kita jualan di Shopee, terus nanti jualan di Tokopedia juga, maka kita juga harus login, log out kayak gitu kan teman-teman ya, di semua marketplace kita kan ya. Apalagi kalau misalkan kalian punya 2 toko, 3 toko yang ada di Shopee, pasti kalian bakal ya sering login, sering log out kayak gitu loh. Hasil kalian bakal bingung sendiri gitu kan ya, kalian bakal menguras banyak pikiran, banyak tenaga dan juga banyak waktu gitu kan ya. Nah ini teman-teman ya, aku mau kenalin sebuah platform yang super keren banget, karena kalian nih ya semuanya pasti bisa mengelola banyak toko di banyak marketplace kalian hanya dari satu platform ini doang. Namanya itu Big Seller teman-teman ya. Jadi aku mau jelasin dulu apa itu Big Seller. Big Seller itu adalah sebuah platform omni-channel yang mana dia itu bisa mengelola banyak toko di banyak marketplace kalian secara bersamaan hanya lewat satu dashboard ini aja. Intinya kalau misalkan kalian sudah punya akunnya Big Seller ini teman-teman ya, kalian sudah mengintegrasikan banyak marketplace kalian, banyak toko kalian sama si Big Seller ini sendiri, kalian tuh bisa mengelolanya dari Big Seller ini gitu loh. Nah fitur-fitur yang ada di Big Seller ini tuh super banyak banget teman-teman ya, dan semuanya tuh super bermanfaat banget buat kita semuanya para seller-seller untuk meningkatkan performa toko kita atau penjualan kita teman-teman ya. Makanya aku tuh sering banget nge-review Big Seller ya, karena dulu banget aku udah pernah review Big Seller juga tapi dengan fitur yang berbeda. Dan untuk hari ini aku bakal meng-highlight 3 fiturnya dia teman-teman ya, tentunya nggak kalah penting dan juga nggak kalah keren abis teman-teman ya. Untuk fitur yang pertama itu ada fitur pengelolaan penilaian, kemudian untuk fitur yang kedua ada fitur sub akun, dan yang ketiga adalah fitur sinkronisasi stok. Nah masing-masing itu punya manfaat yang sangat berbeda-beda teman-teman. Oke, aku bakal jelasin dulu. Untuk yang pertama itu ada fitur pengelolaan penilaian. Nah untuk fitur pengelolaan penilaian ini, untuk yang sekarang ini tuh bisa kalian gunakan buat kalian yang jualan di Shopee teman-teman ya. Aku nggak tahu apakah next nanti bakal ada Tokopedia maupun yang Blibli kayak gitu, tapi untuk yang sekarang bisa digunakan untuk kalian yang berjualan di Shopee. Nah fungsi dari fitur ini tuh bisa banget ngebales secara otomatis berdasarkan bintang yang mereka kasih teman-teman ya, atau auto replay. Jadi kayak gini ya, kalau misalkan kita punya toko yang ada di Shopee nih teman-teman ya, biasanya kan customer kalau misalkan pesanannya udah datang nih ke tangan mereka, mereka bakal ngasih bintang sama kita atau ngasih rating gitu kan ya. Kalau misalkan bagus, mereka bakal ngasih bintang 5. Kalau misalkan dia lumayan bagus, ngasih 4 dan sebagainya teman-teman ya, sampai dengan ke level terendahnya itu adalah 1. Satu itu beneran gak bagus banget gitu intinya ya. Nah di sini teman-teman, kalau misalkan kita mengaktifkan nih ya, atau kita memakai fiturnya si Big Seller ini sendiri dengan fitur pengelolaan penilaian ini sendiri, kita tuh bisa banget ngebales secara otomatis. Jadi nggak kita yang ngebales teman-teman, tapi langsung otomatis berdasarkan bintang yang mereka kasih gitu loh. Jadi contohnya kayak gini ya, misalkan nanti kita nyetingnya buat orang-orang yang ngasih bintang 5 di toko kita, kita ngasih terima kasih kak udah memberikan bintang 5 untuk toko kami, semoga kakak sehat selalu, kita tunggu next order, misal kayak gitu teman-teman ya. Nah misalkan mereka nanti ngasih bintang 3, 2 atau 1, itu kan kurang puas banget teman-teman. Kita juga bisa ngasih balasan sesuai dengan keinginan kita, terserah kita mau nyetingnya kayak gimana. Mungkin mohon maaf ya kak jika kurang puas belanja di toko kami atau apa kayak gitu, semuanya tuh bener-bener auto banget teman-teman, dan ini bisa meningkatkan performa toko kita. Di Big Seller ini sendiri tuh ada fitur yang namanya fitur sub akun teman-teman ya. Nah
Untuk fitur sub akun ini cocok banget buat kalian yang punya banyak karyawan nih ya, karena fitur ini tuh untuk membatasi teman-teman ya. Jadi misalkan nih ya, kalian punya banyak karyawan dan kalian tuh pengennya nih ya, karyawan A ini cuma ngebales masalah chat aja, dia nggak bisa ngakses fitur yang ini kayak gitu ya. Kemudian untuk karyawan B, kalian cuma pengennya dia bisa mengakses Shopee doang gitu kan ya, atau mungkin dia bisa mengakses fitur-fitur tertentu aja. Intinya ini lebih aman banget sih menurut aku teman-teman ya, karena nggak semua karyawan tuh bebas masuk ke dalam fitur-fitur tertentu gitu loh. Contohnya nih teman-teman ya, contoh simpelnya aja, misalkan kalian membatasi fitur untuk pencairan dana. Jadi hanya kalian aja yang bisa mengakses fitur untuk pencairan dana, kemudian juga omset, dan juga pokoknya yang masalah sama uang-uang lah ya. Jadi tentunya ini bakal ngebikin toko kalian lebih aman banget, karena hanya kalian aja yang bisa mengakses fitur-fitur penting tertentu. Nah, untuk fitur yang ketiga itu adalah fitur sinkronisasi stok. Nah, ini yang super keren banget nih teman-teman ya. Jadi seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, kalau misalkan kita pakai Big Seller nih teman-teman ya, kita bisa mengelola banyak marketplace hanya dari satu platform ini aja, satu dashboard ini doang gitu kan ya. Nah, yang lebih kerennya lagi nih teman-teman ya, kalau misalkan nanti tuh ada orderan nih ya di salah satu marketplace kita, maka stok yang lain bakal terupdate secara otomatis tanpa kita harus mengupdate-nya secara manual. Singkatnya nih ya, misalkan kita punya baju 10 ya. Misal nanti ada penjualan di Shopee ada yang beli baju itu 2, otomatis stoknya kan aktualnya ada 8 nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita nggak ngaktifin ke Big Seller ini, otomatis kita harus ngupdate dong. Di Tokopedia kita rubah jadi 8, di Blibli kita rubah jadi 8, di Lazada kita rubah jadi 8. Kan capek ya kalau kayak gitu terus. Kalau misalkan satu doang sih nggak masalah, tapi kalau misalkan banyak orderan kan capek juga kita ngupdatein satu-satu kan ya. Nah, kalau misalkan kita mengaktifkan fitur sinkronisasi stok ini teman-teman ya, kalau misalkan ada orderan di Shopee nih ya, terjual 2 baju, maka stok yang ada di Tokopedia, Lazada, Blibli dan sebagainya tuh bakal terupdate secara otomatis, mereka bakal berubah jadi 8 tanpa kita harus mengupdate-nya secara manual atau satu persatu. Gimana? Keren banget kan ya? Tentunya ini buat kalian nih teman-teman ya yang punya banyak toko di banyak marketplace pasti bakal kebantu banget ya. Jadi kalian nggak perlu ngurusin ngupdate stok itu melulu gitu loh, karena semuanya udah langsung terupdate secara otomatis lewat fitur sinkronisasi stok ini. Nah teman-teman, oke deh, langsung aja kita bakal menuju ke tutorialnya ya, biar kalian tuh juga paham bener gimana caranya menyinkronisasikannya dan semuanya. Langsung aja kita menuju ke tutorialnya berikut ini. Check it out. Nah, oke teman-teman, setelah kalian klik link yang ada di description box aku, kalian bakal langsung diarahkan ke tampilannya Big Seller ini teman-teman ya. Kemudian langsung aja kita klik menu masuk di sini. Kalau misalkan kalian belum pernah daftar sama sekali, nanti silahkan kalian daftar saja di menu ini teman-teman ya. Tapi karena di sini aku sudah pernah daftar, jadi aku langsung masuk saja teman-teman ya. Oke, silahkan kalian masukkan email dan juga password Big Seller kalian. Oke, sekarang kita masuk. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk di Big Seller kita sendiri teman-teman ya. Nah, di sini tuh ada banyak banget fitur-fitur yang bisa kita gunakan teman-teman ya, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi. Di sini tuh ada dashboard, kemudian ada produk nih teman-teman ya. Nah, di produk sendiri tuh ada banyak banget kayak scrap, marketplace dan sebagainya nih ya. Ini karena aku udah mengintegrasikan Big Seller aku sama keempat marketplace aku teman-teman ya. Kemudian di sampingnya tuh ada pesanan gitu, yang mana di dalam pesanan juga masih banyak anak-anakannya lagi yang sangat bermanfaat sekali untuk bisnis online kita. Kemudian di samping kanannya ada pergudangan nih teman-teman ya. Nah, ini juga banyak banget. Kemudian di samping kanannya ada pembelian, kemudian juga ada promosi dan juga laporan. Nah, karena di sini tuh kita mau fokus sama fitur sinkronisasi stok nih teman-teman ya. Langsung aja aku bakal tunjukin sama kalian. Tapi nih teman-teman ya, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan untuk fitur sinkronisasi stok ini sendiri. Untuk yang pertama, kalian tuh wajib banget membuat SKU gudang teman-teman ya. Kemudian nanti untuk yang kedua, kalian akan menghubungkan pemetaan SKU gudang dengan SKU toko. Dan yang ketiga, kalian wajib membuat aturan sinkronisasi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah aktifkan fitur stok. Nah, sekarang kita ke step pertama dan juga langsung sekaligus ke fitur step yang kedua teman-teman ya, yaitu buat SKU gudang dan menghubungkan pemetaan SKU gudang dengan SKU toko. Nah, caranya sangat gampang sekali. Jadi silahkan kalian pilih menu pergudangan di sini teman-teman ya. Nah, di sini kemudian silahkan kalian pilih SKU gudang, kita klik di sini. Kemudian bakal muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan SKU kita teman-teman ya. Dan cara memasukkannya itu ada 2 cara. Jadi cara memasukkan yang pertama itu kita bisa import teman-teman ya. Kita bisa import dari file Excel yang kita pilih kayak gitu ya. Dan untuk cara yang kedua kita bisa memasukkan satu persatu. Nah, kalau misalkan kita pengen masukinnya rame-rame atau massal, itu bisa pilih import. Kemudian kalau misalkan satu-satu bisa pilih tambah SKU gudang. Nah, misalkan di sini aku mau masukinnya satu-satu aja teman-teman ya. Jadi aku pilih tambah SKU gudang, kemudian aku pilih tambah
tambah SKU tunggal nih teman-teman ya. Oke, langsung aja kita klik. Nah, kemudian bakal muncul tampilan seperti ini teman-teman ya. Ini semuanya wajib banget kita isi ya. Oke, misalkan untuk fotonya nih ya, kita langsung ambil saja. Jadi misalkan untuk produk yang bakal aku masukin, ini tuh produk-produk baju teman-teman ya. Nah, aku bakal masukin produknya ini ya, baju. Kemudian ini ya, produk aku ya, baju. Kemudian nomor SKU-nya misalkan SKU A03. Ini sesuai dengan toko kalian sendiri teman-teman ya. Oke, kemudian judulnya adalah dress Korea, misal seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sini untuk kategorinya, kalian bisa langsung pilih aja, kategorinya adalah pakaian wanita, di sini aku pilih ya. Kemudian ini juga kita isi. Nah, sekarang kita scroll ke bawah teman-teman ya, hubungan pemetaan dengan SKU toko. Jika ingin menggunakan fitur pemantauan stok harus membuat hubungan pemetaan antara SKU toko dan SKU gudang terlebih dahulu. Oke, sekarang ini juga kita buat. Sini tambah hubungan pemetaan dengan SKU toko, kita klik teman-teman ya. Karena sebelumnya belum pernah aku masukin, jadi di sini aku masukkan secara manual saja. Misalkan di sini Shopee toko A dress seperti ini teman-teman ya. Misalkan aku bikin seperti ini. Kemudian untuk Lazada sendiri masukkan secara manual. Oke, seperti ini teman-teman ya. Setelah sudah semuanya, kita pilih konfirmasi. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Untuk beratnya, kita tulis di sini. Misalkan di sini beratnya 300 gram. Kemudian untuk ukurannya, misalkan di sini 120. Oke, seperti ini. Kemudian stoknya di sini kita masukkan 100 teman-teman ya. Kemudian jika sudah terisi semuanya, langsung aja kita klik menu simpan di sini. Oke, sudah berhasil tersimpan nih teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya, ini desk Korea Mawar kita tadi. Kemudian untuk langkah yang ketiga, silahkan kita akan membuat aturan sinkronisasi teman-teman ya. Dan caranya sangat gampang sekali juga. Silahkan kita pilih pergudangan di sini. Kemudian kita pilih sinkronisasi stok, kita klik di sini teman-teman ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada menu tambah aturan sinkronisasi. Kita klik di sini. Nah, kita bakal diarahkan ke tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa mengisi semuanya teman-teman ya, nama aturannya. Misalkan di sini aku pilih A aturan 1, seperti ini. Kemudian untuk sinkronisasi SKU gudang, kita pilih SKU gudangnya di sini teman-teman ya. Oke, kita pilih dress yang tadi, kemudian pilih konfirmasi di sini. Nah, di sini sinkronisasi gudang, silahkan kita pilih nih teman-teman ya. Surabaya dan Jakarta. Oke, seperti ini. Misal saja aku pilih yang kayak gini teman-teman ya. Kemudian aturan sinkronisasi toko. Nah, di sini teman-teman ya, silakan kita pilih toko. Nah, di sini misal aku pilih semuanya aja ya, Shopee, Lazada, Blibli, sama Bukalapak. Semuanya aku pilih, kemudian konfirmasi. Nah, kemudian teman-teman kita scroll lagi ke bawah. Di sini untuk ambang stoknya, ini bisa kita aktifkan teman-teman ya, on. Dan di sini misalkan saat stok di bawah 1. Oke, misalkan seperti ini aja teman-teman, aku bikin 1 aja. Kemudian untuk toko prioritasnya, di sini juga bisa kita onin teman-teman ya. Kemudian di sini aku pilih Shopee aja untuk toko prioritasnya dan saat stok di bawah 3. Oke, aku bikin seperti ini. Nah, ini cara membacanya kayak gimana sih? Jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk yang ambang stok ini sendiri, jadi saat stok di bawah 1 nih teman-teman ya. Oke, misalkan di sini aku ganti 2 aja ya, saat stok di bawah 2. Oke, seperti ini. Jadi misal saat stok di bawah 2, sinkronisasi stok toko yang dipilih akan menjadi 0, termasuk toko prioritas. Ini misalkan stoknya di bawah 2. Kemudian untuk toko prioritas ini adalah toko yang kita prioritaskan teman-teman ya. Aku saranin sama kalian, mending kalian pilih toko yang lebih kalian prioritaskan atau yang lebih ramai penjualannya. Nah, di sini karena punya aku di Shopee teman-teman ya, jadi untuk toko prioritasnya aku pilih yang di Shopee ini, Shopee toko 1 ini. Jadi saat stoknya itu benar-benar 3 nih teman-teman ya, stok yang ada di Lazada, Tokopedia, Blibli itu semua bakal berubah menjadi 0, kecuali toko yang ada di Shopee aku ini tadi. Karena toko yang ada di Shopee aku ini adalah toko yang aku prioritaskan. Jadi semuanya bakal 0 teman-teman ya, kecuali Shopee ini. Karena Shopee benar-benar yang aku prioritaskan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang persentase sinkronisasi di sini bisa kalian pilih 100% atau mungkin 50% juga bisa banget teman-teman ya. Tapi di sini aku pilih 100% karena ini tuh aku pakai buat acuan teman-teman. Jadi aku pengen persentase sinkronisasinya tuh bener-bener 100% gitu loh. Misalkan di stok aku yang ada di marketplace aku bener-bener cuma 5, berarti di gudang bener-bener cuma ada 5 seperti itu. Nah, kemudian jika semuanya sudah kita isi, langsung aja kita pilih menu simpan di sini.
Nah, oke teman-teman, ini catatan penting banget sih ya buat kalian semuanya. Jadi sistem sinkronisasi ini tuh nggak akan berefek kalau misalkan kalian proses pesanan tuh dari seller center marketplace teman-teman ya. Jadi untuk proses pesanan dan semuanya itu wajib banget kalian proses dari big seller ini sendiri. Misalkan nih ada pesanan gitu kan ya di Shopee kalian, tapi kalian memproses pesanannya dari Shopee kalian yang ada di seller center gitu loh, yang ada di seller center Shopee kalian gitu, nggak dari big seller ini. Maka ini nggak akan tersinkronisasi teman-teman ya. Jadi aku saranin sama kalian untuk proses pesanannya wajib banget kalian lakukan proses pesanannya di sini teman-teman ya, di big seller ini. Tujuannya adalah biar stok kalian yang ada di Shopee, yang ada di Lazada, Tokopedia, Blibli, dan juga toko kalian semua yang sudah kalian integrasikan di big seller ini bakal tersinkronisasi secara keseluruhan atau 100% bener kayak gitu teman-teman ya. Nah oke, sekarang kita ke tahap yang keempat nih ya, yaitu aktifkan fitur stok. Nah untuk caranya sendiri kalian bisa lihat nih ya, di pojok kanan atas nih tuh ada pengaturan, kita klik saja pengaturan di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat ada pengaturan stok teman-teman ya. Kita pilih di sini pengaturan stok. Kemudian di sini kita bisa lihat nih teman-teman ya, pilih aktifkan ini ya fitur stoknya. Jadi di atas itu ada fitur stok dan sekarang itu lagi off begitu. Ini kita tekan agar dia berubah menjadi on. Oke, di sini Anda hanya dapat mengaktifkan atau menonaktifkan satu kali setiap 2 jam aja. Oke, karena tadi kita sudah mengaktifkan menonaktifkannya, sekarang nggak bisa teman-teman ya. Jadi nanti kita harus menunggu 2 jam kemudian. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah mengaktifkan ini teman-teman ya 2 jam kemudian, maka semuanya bakal langsung tersinkronisasi secara otomatis. Nah oke teman-teman, itu tadi share dari aku tentang big seller ini sendiri ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, terutama buat kalian ya para seller, reseller maupun dropshipper yang punya banyak toko di banyak marketplace. Semoga ini bisa membantu banget. Nanti buat kalian yang pengen daftar silahkan langsung klik aja linknya di description box aku teman-teman ya. Thank you banget udah nonton video aku sampai habis. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.